stand beside me and wait. I sing hallelujah. Sudah? Sudah, yuk dimulai. Yuk. Ini mulai aku dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Nurul. Selamat sore. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Irma. Terima kasih. Selamat sore juga. Terima kasih sudah bertanya kabar Bu Irma. Kabar saya alhamdulillah baik. Bu Irma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nurul, kabar baik juga. Terima kasih sudah bertanya kepada saya. Nah, Bu Nurul, apakah ada yang mau dibicarakan dengan saya hari ini? Ada Bu Irma. Di sini saya memiliki sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Irma. Apa Bu Irma bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Nurul, boleh. Kalau boleh tahu, apa harapan Bu Nurul nanti setelah kita berbincang? Nah, harapan saya di sini Bu Irma, ketika saya sudah selesai berbincang dengan Bu Irma, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu Irma. Baik Bu Nurul, dengan senang hati saya dapat berbagi dengan Bu Nurul. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi Bu Nurul hari ini? Jadi gini Bu Irma, hari ini saya memiliki masalah. Nah, masalahnya itu di kelas saat proses pembelajaran. Oh, begitu ya Bu Nurul. Bisa diceritakan lebih rinci Bu Nurul tentang masalahnya? Jadi begini, nah ketika proses pembelajaran, saya ini memberikan tugas kepada anak-anak dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi anak-anak ini saya minta untuk mendiskusikan tugas saya dalam bentuk LK itu tadi. Akan tetapi di sini masih ada Bu Irma beberapa anak ini yang masih melakukan diskusi kecil. Jadi mereka ini berbincang-bincang sendiri. Seperti itu Bu Irma. Oh, begitu ya Bu Nurul. Dilihat dari cerita Bu Nurul seperti ini, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut atau siswanya Bu Nurul membuat diskusi kecil seperti itu. Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor. Nah, akhirnya di situ itu saya menghampiri mereka. Saya juga sudah menghampiri mereka. Kemudian saya bertanya kepada mereka, kenapa sih, ada apa seperti itu? Kenapa kalian ini berbincang sendiri? Apakah sudah selesai ataukah belum seperti itu? Atau ada yang masih bingung gitu Bu Irma? Begitu ya Bu Nurul ya. Setelah mengetahui faktor tersebut, hal apa yang dilakukan oleh Bu Nurul? Nah, ketika saya bertanya ke beberapa anak, karena memang ternyata anak tadi itu ada di lain kelompok juga. Ada yang di kelompok satu dan di kelompok lainnya juga ada yang berbincang-bincang sendiri, seperti itu. Nah, di kelompok satu itu ternyata mereka sudah selesai Bu Irma, sudah selesai mengerjakan tugasnya. Kemudian yang di kelompok lainnya itu mereka masih belum selesai, masih ada kesulitan. Akhirnya saya memberikan challenge kepada mereka. Memberikan challenge yaitu yang sudah selesai tadi, anak-anak yang sudah selesai tadi, saya minta untuk menjadi tutor sebaya bagi kelompok yang lain, seperti itu. Kemudian yang di kelompok yang masih kebingungan tadi itu, anak-anak yang masih kebingungan, itu saya memberikan pertanyaan lanjutan atau menggali kompetensi mereka dengan memberikan beberapa pertanyaan, sehingga mereka itu lebih menemukan kompetensi atau wawasan baru lagi, seperti itu Bu Irma. Baik Bu Nurul, itu rencana yang sangat bagus sekali, di mana Bu Nurul memberikan challenge-challenge sesuai dengan faktor masing-masing. Selain itu, rencana apa yang lain, ada hal lain yang ingin Bu Nurul lakukan atau yang masih ingin Bu Nurul ciptakan lagi?
untuk membuat kondisi jauh lebih baik? Sepertinya ada Bu Irma. Sepertinya contohnya kayak ini ya, mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak. Kemudian, kalau mungkin kemarin ini masih, Bu Irma, menggunakan beberapa media yang kurang cocok mungkin di anak-anak karena masih beberapa anak ini ada yang berbincang sendiri sehingga mungkin perlu adanya saya ini menerapkan media pembelajaran yang lebih variasi lagi seperti mungkin game gitu ya Bu Irma ya pada saat pembelajaran sehingga mereka anak-anak ini lebih aktif lagi gitu gitu. Jadi tidak ada pembicaraan yang lain selain tugas saat proses pembelajaran. Wah, itu bagus sekali Bu Nurul. Kira-kira kapan akan dilaksanakan itu Bu Nurul? Sepertinya minggu depan Bu Irma, karena kan kita sekarang berada di hari Jumat ya Bu Irma ya. Jadi minggu depan ketika jadwal saya untuk mengajar di kelas, saya akan menerapkan itu tadi menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif lagi seperti game gitu Bu Irma. Bagus Bu Nurul, rencananya itu tadi. Oh ya Bu, kira-kira siapa yang akan membantu atau yang dapat membantu Bu Nurul dalam rencana pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Nurul di minggu depan? Sepertinya ada Bu Irma, yaitu ini ada rekan sejawat saya. Jadi di sekolah saya ini kebetulan guru pengampu bahasa Indonesia, kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia ini ada saya dan rekan saya. Kemungkinan saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya tadi untuk penerapan media-media yang cocok untuk materi bahasa Indonesia. Kan lebih mengena gitu Bu Irma. Oke, bagus sekali itu Bu Nurul. Berarti ke depannya Bu Nurul itu membuat suasana agar anak-anak tidak ada lagi yang membuat diskusi kecil ketika Bu Nurul membuat satu kelompok sehingga dari sini Bu Nurul juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan media interaktif ya Bu ya. Seperti itu tadi kalau nggak salah game atau yang lainnya. Benar begitu Bu Nurul? Betul Bu Irma, jadi saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya itu tadi untuk menerapkan itu media yang lebih variasi lagi, yang lebih interaktif lagi kepada anak-anak. Ya, seperti game itu tadi. Baik Bu Nurul, dari perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Nurul sekarang? Alhamdulillah Bu Irma sangat lega sudah berbagi cerita dengan Bu Irma dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya. Baik Bu Nurul, terus semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran dengan berbagai macam media yang bervariasi. Kira-kira apakah ada hal yang lain ingin diceritakan oleh Bu Nurul? Iya Bu Irma, saya akan berusaha dan tetap selalu bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya harus membersamai anak-anak untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian untuk percakapannya saya rasa ini sudah cukup Bu Irma. Terima kasih juga atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya berbagi dengan saya. Terima kasih Bu, sami-sama Bu Nurul. Saya tunggu cerita selanjutnya ya setelah Bu Nurul menerapkan variasi media pembelajaran di minggu depan. Baik Bu Irma, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bu Irma. Saya mohon izin untuk undur diri ya Bu. Assalamualaikum Bu Irma. Sama-sama Bu Nurul, waalaikumsalam. Ini Sebentar ya, langsung tak atau hentikan ya. dulu? Saya bingung cara menghentikannya. Oke. Bu Ismi, Bu Ismi, Bu Ismi, Bu Ismi, halo. Ini langsung atau di pause? Dimulai ya Bu Irma ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Selamat sore juga. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bu Nurul sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Irma, kabar baik juga. Terima kasih ya Bu Irma sudah tanya kabar ke saya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Irma, apa ada yang mau dibicarakan nih dengan saya hari ini? Ya nih Bu Nurul, saya sedikit memiliki permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Nurul. Apakah Bu Nurul bersedia dengan saya berbagi dengan Bu Nurul? Tentu saja Bu Irma, kalau boleh tahu nih, setelah nanti kita bincang-bincang gitu ya, kira-kira apa sih harapannya Bu Irma gitu? Saya ingin nanti setelah berbincang dengan Bu Nurul, saya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu Nurul. Baik Bu Irma, dengan senang hati nanti saya akan dapat berbagi dengan Bu Irma. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Irma, masalah apa yang sedang dihadapi oleh Bu Irma? Masalah yang saya hadapi ini, berapa hari ini saya kurang fokus, Bu Nurul, untuk membagi waktu tugas-tugas saya, Bu Nurul. Oh, gitu ya Bu Irma. Bisa diceritakan lebih rinci lagi Bu Irma tentang masalahnya? Jadi sekarang ini saya kan juga mengikuti program PPG, terus habis gitu juga ada program PGP juga. Nah, selain itu saya juga harus mengikuti kegiatan Gembita yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur. Dari ketiga program ini tentu saja tugasnya silih berganti datang ya Bu Nurul ya. Terkadang saya harus dikejar-kejar due yang bersamaan dan di lain sisi juga saya harus bertanggung jawab atas kewajiban saya yang di sekolah. Gitu ya Bu Irma ya. Kalau melihat dari ceritanya Bu Irma ini sangat luar biasa ya, mengikuti beberapa kegiatan gitu ya, mulai dari PGP, PPG dan Gembita itu tadi. Selain itu Bu Irma juga harus melaksanakan tanggung jawab Bu Irma di sekolah. Nah, dari cerita Bu Irma itu tadi, apakah ada sesuatu hal yang membuat Bu Irma kurang fokus? Hal saya yang membuat kurang fokus itu biasanya saya kesulitan membagi antara tugas utama dan yang tidak, Bu Nurul. Kemudian saya juga kurang fokus karena kelelahan juga karena tugas di sekolah, tugas dan lainnya itu silih berganti gitu loh Bu. Jadi ini selesai datang ini, sehingga kadang harus juga diselesaikan secara bersamaan. Hal itu yang membuat saya kadang kewalahan. Baik, Bu Irma. Nah, dari faktor-faktor tersebut yang yang Bu Irma sebutkan tadi, yaitu belum bisa membagi waktu dan hingga kelelahan, juga kelelahan juga. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Irma lakukan nih agar Bu Irma bisa memilah tugas utama dan tugas yang tidak Bu Irma? Apakah ada cara untuk mengurangi juga faktor kelelahan, Bu Irma? Ada Bu Nurul, sepertinya saya harus bisa membuat jadwal tugas mana yang disertai due date, sehingga saya tahu mana tugas yang harus diselesaikan lebih dahulu dan tugas mana yang harus agak mundur. Selain itu saya juga harus berbagi waktu untuk istirahat supaya tenaga saya tidak terkuras sehingga saya bisa menjaga kesehatan. Terus saya juga melakukan ini Bu Nurul, mindfulness dengan mendengarkan musik atau membaca buku, kadang juga makan enak itu sebagai reward saya juga Bu, sehingga membuat ketika mengerjakan tugas itu di antara jadwal-jadwal padat, sepertinya hal itu membuat saya akan menyelesaikan tugas itu dengan baik.
Itu bagus sekali loh Bu Irma. Jadi dengan apa namanya tadi membuat jadwal ya yang pertama, dan dalam jadwal tersebut juga tidak melupakan untuk jadwal me time atau istirahat untuk tubuhnya, sehingga tubuh Bu Irma ini tidak terfosir. Kemudian melakukan hal-hal mindfulness gitu ya, sesuai dengan kesukaan Bu Irma, baik itu mendengarkan musik atau membaca buku, atau tadi yang disebutkan Bu Irma itu tadi, apa namanya, makan yang enak gitu, nggih. Nah, kira-kira nih, Bu Irma kapan akan membuat jadwalnya? Bu Nurul, maaf putus-putus. Gimana Bu Nurul ya? Putus-putus ya Bu ya, mohon maaf ya Bu, mungkin Ya. kendala jaringan. Nah, di sini tadi, Bu Irma sudah mengusulkan tadi untuk membuat jadwalnya ya, jadwal utama dan jadwal yang mungkin tugas yang tidak terburu-dudet gitu nggih. Akan tetapi Oke. tidak apa namanya, juga menyelipkan waktu untuk istirahat itu tadi. Nah, saya mau tanya nih sekarang sama Bu Irma, kira-kira kapan Bu Irma mau membuat jadwal itu tadi? Kira-kira nanti malam Bu Nurul saya akan membuat kembali tugas-tugas yang ada di program yang saya ikuti. Kemudian saya juga membuat jadwal harian saya dan tetap menyempatkan waktu untuk istirahat atau mindfulness tersebut. Bagus Bu Irma. Nah, dengan begitu apa namanya, kesehatan Bu Irma juga tetap terjaga dan program yang Bu Irma ikuti dapat ditata dengan teratur gitu nggih Bu Irma nggih. Nah, kira-kira nih Bu Oke. Irma, setelah membuat jadwal itu tadi, apakah ada yang bisa membantu Bu Irma nih? Ada Bu Nurul, rekan sejawat saya yang juga kebetulan mengikuti program yang sama. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Nah, bagus sekali itu Bu Irma. Jadi, mulai nanti malam Bu Irma akan membuat jadwal terlebih dahulu nggih, untuk dapat membagi tugas yang utama dan tugas yang tidak gitu ya, tidak terburu. Kemudian juga harus menyempatkan waktu untuk istirahat atau melakukan aktivitas yang mindfulness seperti tadi Bu Irma melakukan makan yang enak gitu nggih, untuk istirahat juga. Nah, sehingga juga Bu Irma dapat minta tolong kepada rekan, ayo kita sama-sama bergandengan untuk saling mengingatkan. Kalau saya belum, tolong diingatkan ya. Nanti kalau kamu belum, saya juga ingatkan. Begitu nggih Bu Irma nggih? Ya, Bu Nurul, betul sekali. Baik Bu Irma. Nah, dari perbincangan kita hari ini nih, saya mau tanya ke Bu Irma, gimana perasaannya Bu Irma? Alhamdulillah Bu Nurul, saya sedikit lega. Sudah berbagi cerita dengan Bu Nurul dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya. Baik Bu Irma, terus semangat ya. Semoga Bu Irma dapat menyelesaikan program yang sudah diikuti dengan baik dan maksimal. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan Bu Irma? Ya Bu Nurul, saya akan tetap berusaha dan selalu bersemangat untuk mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas pada program yang saya ikuti. Dan saya rasa pembicaraan saya sudah cukup Bu Nurul. Terima kasih atas waktunya ya Bu Nurul. Sama-sama Bu Irma, nanti saya tunggu ya cerita selanjutnya setelah Bu Irma membuat jadwal dan menerapkannya di selama mungkin kira-kira 1 minggu, minggu depan atau kapan gitu bisa dijadwalkan lagi ya Bu Irma ya. Dan jangan lupa Bu Irma untuk tetap mengutamakan kesehatan. Baik Bu Nurul, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul. Saya mohon izin undur diri ya Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Nurul.